ingkang agunging panuwun wonten pangarsanipun Allah ingkang Maha Kuwasa saking pancaran sinar-sinar pepadang, sinar-sinar katentreman, mahanani daya-daya kegiatan pramila wonten ing wekdal yang punika kawula lan panjenengan sami saged nindaki adicara sanggaran kanthi ayem tentrem saha waras. Boten kasumpen agenging panuwun monggo kita aturaken wonten ngarsanipun panuntun agung Sri Gutama bilih panjenenganipun sampun kersa nampi ajaran pangulai gesang rohani saha jasmani ingkang kasebat kerohanian Sabda Dharma. Agenging panuwun ugi tansah kita aturaken wonten pangersanipun tuntunan agung Sri Pawenang saha sastafipun ingkang sampun nata niti saha nertibaken lan jagi kemurnian ajaran kerohanian Sabda Dharma pramila saged kula lan panjenengan sami lampahi kanthi ejo. Para warga remaja sedaya, ing mriki kula badhe ngaturaken urut rantamaning acara ingkang badhe kalampah. Acara ingkang mangka setunggal ing pambuka kalajengaken wewarah pintu lan sesanti. Acara ingkang angka 3 atur pambagya harja. Acara ingkang angka sekawan sambutan saking koordinator remaja Kabupaten Semarang dipun lajengaken pengisian sanggara saha acara salajengipun pengarahan saha acara ingkang pungkasan inggih punika ning panutup. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa, kawula sedaya marak sowan saperlu sujud nyuwun pangapura ugi mertobat. Yang Maha Kuwasa, mugi paring kelancaran dhateng dinten punika remaja Sabda Dharma Kabupaten Semarang nindakaken sanggaran wonten Sanggar Candi Busana Baran Bongan punika wiwit Purwa Madya lan Wasana. Manggih kawilujengan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Cekap salam waras. Acara ingkang angka kalih wau warah pintu saha sesanti ingkang badhe dipun pratitisaken dhateng Sederek Eko Budi Prasetyo kagem panjenenganipun kasumanggaken. Wewarah pitu wajibing warga Sabda Dharma saben warga kudu netepi wajib. 1. Setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rohim, Maha Adil, Maha Wasisa lan Maha Langgeng. 2. Wani jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. Manggilingan. Sesanti ing ngendi bae marang sapa bae warga Sabda Dharma kudu sumunar pindho Baskara. Sugeng siang salam waras. Aturaken sugeng siang saha salam waras. Pindah monggo kita aturaken ageng panuwun wonten ngarsanipun Allah yang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pengayoman kelancaran kebahagiaan sehingga ing siang punika kita sedaya saged nindakaken tugas suci sanggaran remaja ing Sanggar Candi Busana Baran mriki. Agungipun kita
aturaken wonten ngarsanipun Bapak Panuntun Agung Sri Utomo ingkang sampun kersa nampi wahyu ajaran pangolahing gesang ingkang kasebat kerawahanian Sabda Dharma saha agunging panuwun wonten ngarsanipun Ibu Sri Kawenang saha saksabipun ingkang sampun nata niti njaga saha nertibaken ajaran kerawahanian punika wonten ngarsanipun tuntunan kerohanian Sabda Dharma Ketua Persada sakabipun ingkang kawula hormati ugi koordinator remaja pengurus bidang-bidang wanita ugi ingkang kawula hormati ing mriki kawula makili warga Baran mriki ing mbok bilih nampi rawuh panjenengan sedaya wae mboten saged calang asta jabat asta satunggal bilih setunggal so ing mbok bilih warga Baran mriki paring papan palenggahan saha pasugatan sakmake mboten nuju krana wonten penggalih panjenengan kawula nyuwun agunging pangapura ingkang kata monggo-monggo para adik-adik remaja saha kadang-kadang sedaya kita tingkataken anggenipun sesanggaran punika sebab kathah manfaatipun mekaten mawon kula tutupaken salam waras. Acara ingkang kawan sambutan saking koordinator remaja Kabupaten Semarang ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Mas Arif Pradana kagem panjenenganipun kasemagaken. Selamat siang, salam waras. Yang saya hormati tuntunan kerohanian Sabda Dharma, pengurus Persada, pengurus Yasrat, koordinator wanita, koordinator remaja tingkat Jawa Tengah. Untuk pertama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Mas Nardi, Mas Angga yang telah dan warga Barangbongan ini yang telah mau kita ripoti untuk bergilir di acara sanggaran remaja ini. Terus saya akan menyampaikan tentang acara di malam tahun baru. Acara itu kita kasih nama Makrab Remaja Kerohanian Sabda Dharma Kabupaten Semarang. Di acara Makrab itu bertujuan untuk mengakrabkan atau biar kita saling kenal antara sesama warga dan juga remaja di Kabupaten Semarang. Tujuan lainnya juga untuk menghindarkan remaja kerohanian Sabda Dharma untuk melakukan hal-hal yang negatif yang sering terjadi di malam tahun baru. Dan tujuan lainnya lagi, kita akan mengadakan acara juga untuk menutup tahun ini dengan hal yang positif di bidang jasmani juga dan di bidang rohani, di mana di acara itu juga terdapat sujud di jam 7, terus ditutup dengan sujud jam 1. Kurang mendalami apa yang ada teks tersebut. Jadi misal kita maju, kita menggunakan teks, kita mungkin nanti setelah turun dari sanggar, kita ditanya tentang apa yang kita isikan itu, kita bisa-bisa sudah lupa karena kita tidak memahami apa yang kita bicarakan di sini. Dari saya mungkin sekian. Sabda Dharma diwajibkan sujud dalam sehari semalam sedikit-sedikitnya sekali.
lebih dari itu lebih baik, dengan pengertian bahwa yang penting bukan banyak kalinya ia melakukan sujud, tetapi kesungguhan sujudnya atau mating sujud. Bila sujud dilakukan di sanggar, dapat dilakukan bersama-sama dengan tuntunan dan dapat sewaktu-waktu. Namun lebih baik waktu ditentukan. Sikap duduk tegak menghadap ke timur, artinya di waktu sujud manusia harus menyadari atau mengetahui asalnya. Bagi pria, duduk bersila kaki kanan di depan kaki kiri. Bagi wanita, bersimpuh, namun diperkenakan mengambil sikap duduk seenaknya, asal tidak meninggalkan kesusilaan dan tidak mengganggu jalannya ketatasan. Tangan bersidakap yang paling kanan di luar dan yang kiri di dalam. Selanjutnya menenteramkan badan dan pikiran. Mata melihat ke depan ke satu titik pada ujung kain sanggar yang terletak kurang lebih 1 meter dari posisi duduk. Kepala dan punggung segaris lurus. Setelah merasa tenang dan tentram serta adanya getaran dalam tubuh yang berjalan merambat dari bawah ke atas. Selanjutnya getaran rasa tersebut merambat ke atas sampai di kepala. Karenanya lalu mata terpejam dengan sendirinya. Kemudian setelah ada tanda pada ujung lidah terasa dingin seperti kena angin. Dan keluar air liurnya terus ditelan lalu mengucap dalam batin, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Maha Kuasa adalah sebutan Allah yang menguasai alam seisinya termasuk manusia, baik rohaniah maupun jasmaniah. Sujud berarti penyerahan diri pada Yang Maha Kuasa atau menyembah Yang Maha Kuasa. Jadi berarti roh suci kita menyerahkan berbawasesa pada Yang Maha Kuasa. 3. Kesalahannya Yang Maha Suci, mohon ampun Yang Maha Kuasa. Maksudnya setelah meneliti dan menyadari kesalahan-kesalahan setiap hari, maka selalu roh suci mohon ampun padanya akan segala dosa-dosa tersebut. 4. Yang Maha Suci bertobat Yang Maha Kuasa. Akhirnya penelitian pada kesadaran akan dosa setiap harinya, maka setelah memohon lalu bertobat yang artinya dan maknanya berusaha untuk tidak berbuat kesalahan atau dosa lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam waras. Apakah Anda bahagia hari ini? Bahagia. Atau ada yang lagi sedih? Tentunya semuanya bahagia ya, karena udah berangkat Sanggaran pada hari ini, ketemu sama teman-teman semua, dan juga dapat materi Sanggaran yang bisa berguna atau bermanfaat bagi kalian. Nah, di sini kan temanya tadi apa ya? Temanya kayaknya belum dibacain. Temanya yaitu kilas balik Sanggaran di tahun 2023 ini. Jadi saya tanya dulu nih, di sini teman-teman semua rutin berangkat Sanggaran atau tidak? Ada yang rajin, ada yang tidak. Mungkin kalau yang tidak lagi ada acara mungkin seperti itu ya. Di tahun 2023 ada yang ingat nggak Sanggaran pertama kali itu di mana? Itu udah hampir satu tahun yang lalu. Salah, bukan di Losari. Gimana, ada yang tahu? Salah, bukan di Ngablak. Ya, di tempat saya waktu itu tanggal 1 Januari tahun 2023. Masa nggak ada yang inget sih? Atau mungkin nggak berangkat nih, ada yang nggak berangkat. Nah, untuk itu di sini saya ada sedikit video klip yang
mengisahkan Sanggaran itu dari tahun 2021 sampai 2023 November kemarin, yang hari ini belum masuk ke video klip. Mungkin ada sedikit 1 menit, nanti bisa bareng-bareng. Beri tepuk tangan dulu dong. Piye? Perlengkapan kalau nggak salah ya, sama siapa belum berangkat. Terus ini Mas siapa, saya kurang tahu soalnya kembar ya, Mas Yono atau Mas Yudinya, kayaknya Mas Yono ya, ya Mas Yono. Terus ini Mas Angga, ini Galo, ini Mas Sugeng, ini Mbak Winda, Mbak Audi, saya sendiri, Santi, dan ini Mbak Tina. Yang namun sekarang tambah lagi kepengurusan di Kabupaten Semarang, tambah Mas Danang sebagai seksi humas. Masnya saling mencintai nih di luar paguyuban Sabta Dharma, dan kan kalau Sabta Dharma kan mengharuskan mereka mengikuti kita, seperti itu kan ya Pak Alex. Terus kan di paguyuban mereka juga itu mengharuskan mereka yang paguyuban itu mengharuskan ikut mereka. Nah, itu solusinya itu seperti apa Pak Alex? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sri. Ini bertanya atau curhat? Yang bertanya juga curhat. Ini delalah keduanya sama-sama dari pengayak, bukan dari agama kan? Dan sekarang yang disampaikan itu bagaimana kalau perkawinan beda agama gitu. Nah sekarang bagaimana kalau perkawinan itu beda kepercayaan? Itu sebenarnya tidak masalah untuk secara administrasi kalau sama-sama kepercayaan. Nah masalahnya adalah misalkan yang satu dari Sabta Dharma, yang satunya lain Sabta Dharma, misalkan Kapribaden, Taurus Jiwo, Parmalin dan sebagainya. Nah itu kita kembalikan kepada yang pertama adalah kepada si perempuan dan si laki-laki itu sendiri. Kita kembalikan ke pribadinya masing-masing, itu yang pertama. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bertanya kepada Tuhan kita. Karena antara Tuhannya adik Sri dan Tuhannya si calon kemungkinan mungkin sebutannya akan berbeda, ritualnya juga berbeda. Ditanyakan saja, ditanyakan kalau memang ini adalah benar jodoh saya, ya nanti petunjuknya bagaimana. Bisa dengan kuatkan dulu Sabta Dharma di dalam diri jenengan. Terus kedua, jenengan mirsani yang sepuh jenengan, bahwa jenengan itu dilahirkan dari seorang Sabta Dharma. Setelah itu, apabila jenengan kenal karo wong lanang kok wong wadon
tipe Mbak Nur Santi ya. Katakanlah yang jujur, saya Sabta Dharma. Terus apabila nanti nikah, mau nggak nikah secara Sabta Dharma, secara keyakinan saya. Kalau nggak mau terserah. Terus nanti apabila sudah nikah secara Sabta Dharma, silahkan mau gimana lagi, monggo. Yang penting nikahnya secara Sabta Dharma. Gitu, intinya gitu dulu. Tapi dikembalikan lagi, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Mbak Nur Santi dulu memperkenalkan saya itu lewat sanggaran gini. Sebelum jadi istrinya, tapi sudah kenal, diajak sanggaran. Dari situ saya mulai kenal Sabta Dharma. Oh jebulane ini Sabta jadi cinta sama Sabta Dharma gitu. Seperti hanya juga ada lebih ekstrim lagi dari saya. Itu yang cerita sama saya itu Pak Kundono ya. Pak Kundono itu ceritanya dulu itu sama Ibu Nuri Handayani itu dulu juga beda keyakinan. Bahkan sampai nikah pun beda keyakinan, tapi cara nikahnya cara Sabta Dharma. Di situ di dalam keluarga sementara sesaat itu keyakinannya berbeda. Tapi lambat laun Mas Kundono ini mengerti bapaknya, orang tuanya, mertuanya. Dia memahami wong Sabta Dharma kok ngene ya. Dia lulus sendiri. Piye to Pak aku men ayam tentrem uripe kaya jenengan. Terus pertama kali itu dia langsung diajak penggalian ke belah kiri Mas. Itu riwayatnya Mas Kundono. Maka dari itu yang terpenting pertama kali itu diyakinkan dulu bahwa di dalam diri jenengan itu adalah Sabta Dharma. Yang kedua, menengoklah jenengan itu dilahirkan dari seorang Sabta Dharma. Jenengan memahami dilahirkan dari seorang Sabta Dharma seperti Mbak Nur Santi. Mulai tekan saiki dia itu berkata di luar. Kemudian saya memutuskan untuk putus hubungan karena saya memilih Sabta Dharma. Nah, kiat-kiat untuk tips move on agar hidup kita itu tidak banyak kepikiran untuk yang hal-hal yang harusnya kita lupakan, gitu Mas. Danang, ini saya yakin bukan hanya Mas Danang yang memahami hal seperti ini kan. Saya tidak move on itu hampir 5 tahun Mas Danang. Karena dulu cerita juga pacar saya itu seorang Muslim kan gitu. Dan saya bertahan Sabta Dharma, calon saya juga. Nah akhirnya ya saya ya putus saja sama seperti jenengan. Banyak yang mengalami seperti itu kemungkinan. Nah bagaimana kita move on? Ya namanya cinta itu pasti tidak mudah. Pertanyaan yang pertama, mungkin kalau tadi kita mendengar yang diberikan tips itu kan kita melihat dari sudut pandang kita. Nah, kalau kita misal berbeda keyakinan gitu kan, kemudian yang kita yakinkan ini adalah dari sudut pandang kita. Kemudian bagaimana kita menyikapi pasangan kita nanti dari sudut pandang di keluarga mereka. Nah, misal satu kondisi memang benar-benar antara pro dan kontra juga. Kemudian yang kondisi yang kedua, bila kedua pasangan mau, akan tetapi si pasangan ini takut atau ragu untuk menyampaikan kepada keluarganya. Nah, seperti itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Alex, terkait ini mungkin yang saya rasakan Sabta Dharma ini di akhir-akhir ini kita hanya mempertahankan warga Sabta Dharma saja.
Nah, apakah ada tips dan trik agar kita tuh juga turut untuk menyebarkan dan juga mengembangkan ngerembokoke lagi warga Sabta Dharma, mungkin di salah satu teman ataupun di sekitar tetangga kita, agar ajaran Sabta Dharma yang baik dan luhur ini juga bisa kita dharmakan untuk diberitahukan kepada masyarakat lain. Ngoten masalah matur suwun waras. Tidak sendiri, punya orang tua, punya kakak, adik, punya keluarga, punya mbah dan sebagainya. Dan itu sangat memerlukan perjuangan yang luar biasa. Makanya perlu disampaikan juga bahwa setelah kita yakin kepada Sabta Dharma yang ada di diri kita, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Artinya apa? Kita berusaha memberikan pengertian itu bukan hanya kepada calon kita saja, tetapi pendekatan kepada orang tua, kepada keluarganya, kepada seluruh Sabta Dharma Kabupaten Semarang. Paras cuma matur nuwun, paras wae. Siap. Jangan lupa tanggal 31 ada acara ya. Siap dibakarke kambing guling karo kebo guling. Tanggal 31 tak Surya ngiyup sih ya. Ya, ngiyup sih. Ini.